Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Dwi Rahayu, NPM 202412200019 dari kelas TIB angkatan 2024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir semester UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yang dosen pengampuhnya yaitu Ibu Hoiriyah Eskom M.Com. Di sini saya mengambil judulnya yaitu Perancangan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Berbasis Mobil, yaitu nama aplikasinya Spenwiz menggunakan metode Engelstrom. Nah, di sini saya aplikasinya memilih Spenwiz. Spenwiz yaitu merupakan sistem informasi manajemen keuangan pribadi berbasis platform bergerak yang dirancang secara khusus untuk membantu pengguna individual, khususnya generasi muda dan kalangan mahasiswa dalam melakukan percatatan, pemantauan, pengelokasian anggaran, serta analisis statik terhadap seluruh aktivitas finansial mereka secara digital dan real time. Terus latar belakang permasalahannya yaitu pengembangan ekosistem teknologi finansial. Saat ini telah mengubah lanskap transaksi masyarakat secara masif. Kehadiran dompet digital yaitu e-wallet, layanan perbankan bergerak, serta kemudahan akses belanja daring memicu peningkatan intensitas transaksi non-tunai. Fenomena ini disatukan di sisi memberikan efisien, namun di sisi lain menimbulkan implikasi negatif berupa perilaku konsumtif yang tidak terkontrol akibat hilang representasi fisik dari uang yang ditransaksikan. Berdasarkan observasi di lapangan, ditemukan sejumlah kendala mendasarkan terkait manajemen finansial mandiri pada skala personal antara lain, yaitu yang pertama, inefisiensi percatatan konvensional, yaitu proses pelacak arus kas menggunakan media fisik atau buku kas atau aplikasi pencatatan teks dinilai tidak praktis, rental hilang, dan sering kali melewatkan oleh pengguna setelah transaksi terjadi. Nah, yang kedua, asimetris informasi pengeluaran. Pengguna secara umum mengalami kesulitan dalam menregistrasi pos pengeluaran terbesar mereka, misalnya lokasi untuk konsumsi, edukasi, transportasi, atau hiburan, karena ketidakkalkulasi persentase yang matematisasi dan visual. Hal ini memicu fenomena uang habis tanpa tahu penyebabnya. Terus yang ketiga yaitu kegagalan literasi tabungan. Tidak adanya parameter pembatasan finansial yang ketat membuat pengguna cenderung menghabiskan sisa dana operasional harian tanpa menyisakan secara konsisten untuk tabungan atau dana darurat. Terus di sini solusi yang ditawarkan yaitu melalui perancangan aplikasi Spenwiz, kendala-kendala tersebut diatasi dengan mengintegrasikan modul pencatatan transaksi harian otomatis berbasis kategori sistem, visual dalam menggunakan grafik analitis, serta fitur restriksi anggaran interaktif yang memberikan notifikasi peringatan secara dini ketika akumulasi pengeluaran pengguna mendekat ambang batas limit harian atau bulanan yang telah ditentukan, yaitu seperti terus yang selanjutnya yaitu model rekayasa perangkat lunaknya. Saya mengambil atau memilih Engelstrom Framework. Dalam proses pembangunan sistem aplikasi Spenwiz, model rekayasa perangkat lunak yang diterapkan adalah model Engel dengan menggunakan framework Scrum, yaitu yang pertama justifikasi pemilihan model Engelstrom. Karakteristik utama dari aplikasi finansial personal berskala mobil adalah kebutuhan akan adaptabilitas yang sangat tinggi terhadap perubahan tren UI serta umpan balik dari pengguna akhir. Berbeda dengan model eksekusional linear seperti waterfall yang kaku dan mewajibkan seluruh spesifikasi dikunci di awal. Framework Scrum
memungkinkan sistem dikembangkan secara inkremental bertahap, namun fungsional. Jika terjadi kendala fungsional atau teknis di tengah jalan, tim dapat melakukan adaptasi secara cepat tanpa merubah total dokumentasi awal proyek. Terus B yaitu tahapan implementasi siklasi Scrum pada Spanwiz. Yang pertama, produk background, menyusun daftar seluruh kebutuhan fitur sistem yang diaplikasi berdasarkan nilai guna bagi pengguna. Pada Spanwiz, daftar ini mencakup fitur-fitur from pencatatan transaksi, sistem kategori, modul grafik, dan konfigurasi batas anggaran. Terus yang kedua, sprint planning, yaitu pertemuan di awal siklus untuk menentukan fitur Spanwiz spesifik yang akan diselesaikan dalam jangka pendek. Terus yang ketiga yaitu sprint X1, proses pengerjaan teknis berupa pengodean coding dan implementasi fungsional fitur yang telah disepakati pada tahapan planning. Terus yang keempat, daily scrum, pertemuan evaluasi singkat yang dilakukan secara harian untuk menyelaraskan pembangunan kerja, membahas yang telah diselesaikan, apa yang akan dikerjakan selanjutnya. Terus yang kelima yaitu sprint review dan retrospektif di akhir masa sprint dilakukan demonstrasi produk nyata yang telah fungsional untuk dievaluasi kelayakannya. Terus di sini di bagian E kita akan menjelaskan use case diagram. Nah, di use case diagram digunakan memetaskan ruang lingkungan fungsional sistem dalam interaksi antara aktor eksternal dengan kapabilitas internal aplikasi Spanwiz. Yaitu yang pertama aktor pengguna user yang bertindak sebagai subjek utama pengelolaan data finansial pribadi. Dan yang kedua di sini ada sistem boundary lingkungan aplikasi Spanwiz yang membatasi aktivitas yang dapat dilakukan di dalam sistem. Terus yang ketiga di sini ada deskripsi fungsi dan relasi dependensi. Include, sistem menyediakan fungsi utama meliputi pendaftaran akun, pencatatan keuangan, pengelolaan kategori, peninjauan grafik laporan, dan pengaruhan batas anggaran. Dalam diagram use case pencatatan pengelolaan kategori, laporan grafik dan peraturan anggaran memiliki relasi include menuju ke use case sistem autentikasi. Hal ini menunjukkan aturan logika mutlak bahwa sistem mewajibkan verifikasi akun yang sah dan aktif terlebih dahulu sebelum pengguna diizinkan memanipulasi data di dalam database. Nah, selanjutnya di F yaitu akan menjelaskan data flow diagram DFD level 0. Yang konteksnya diagram menggambarkan batas sistem secara makro, mengidentifikasi aliran data masuk input dan aliran data keluar output antara sistem Spanwiz dengan entitas keluar secara global tanpa menampilkan detail penyimpanan data store. Yang pertama yaitu di sini ada entitas luar terdiri dari dua entitas yaitu pengguna user dan admin sistem. Aliran data dan yang kedua di sini ada aliran data masuk input. Pengguna mengirimkan data mentah berupa data diri untuk registrasi, data transaksi, pemasukan atau pengeluaran harian, dan data target batas anggaran ke dalam sistem Spanwiz. Dan yang ketiga di sini ada aliran data keluar output. Sistem pemrosesan input tersebut dan mengembalikan output ke pengguna dan membentukkan informasi status akun, laporan analisis keuangan berbasis grafik, dan notifikasi peringatan anggaran di sisi lain. Sistem mengirimkan ringkasan data pengguna global kepada admin sistem untuk keperluan pemeliharaan dan analisis performa server. Terus di G di sini saya akan menjelaskan data flow diagram DFD level 1. DFD level 1 mendekomposisikan proses tunggal pada konteks diagram menjadi 4 subproses. Modul yang lebih modular yang lebih spesifik
serta memperlihatkan interaktivitasnya dengan media penyimpanan tekstur data store. Yang pertama di sini ada proses 1.0, manajemen akun, menerima inputan data registrasi dari pengguna, melakukan validasi kelayakan data, kemudian meneruskan data verifikasi tersebut untuk disimpan ke dalam data store D1 tabel pengguna. Proses ini juga menghasilkan keluarnya berupa informasi status akun kembali ke pengguna. Terus yang kedua di sini ada proses 2.0, pencatatan transaksi. Pengguna menginput data nominal keuangan dan kategori transaksi. Proses ini secara aktif membaca relasi data pengguna pada D1 tabel pengguna untuk memastikan validitas kepemilikan akun. Terus lalu menyimpan rekaman data baru tersebut secara permanen ke dalam data store D2 transaksi. Yang ketiga di sini ada proses 3.0, pembuatan laporan secara periodik atau berdasarkan permintaan pengguna. Proses ini melakukan query untuk menarik data historis pengeluaran dan pemasukan dari data store D2 transaksi. Data tersebut dihitung dan dikonversi menjadi output berupa visual grafik keuangan yang dikirim langsung ke layar pengguna. Terus yang keempat di sini ada proses 4.0, pengendalian anggaran. Proses ini bertugas melakukan fungsional kontrol finansial. Sistem membaca batas nominal yang diterekam pengguna dari data store D3 anggaran, membaca data akumulasi pengeluaran real dari data store D2 transaksi. Jika hasil komparasi matematis menunjukkan total pengeluaran rilis telah melampaui batas nominal anggaran, proses secara otomatis memicu output berupa notifikasi peringatan anggaran ke perangkat pengguna. Terus kesimpulan dari presentasi saya yaitu Spenwis dirancang bukan hanya sebagai alat pencatat tetapi juga sebagai asisten finansial pintar yang adaptasi bagi pengguna. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.